وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimkan para alim ulama, yang mana menghormati, memuliakan para alim ulama adalah perintah daripada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini bulan dan hari di mana lahirnya beliau kita peringati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, wahai para umatku, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, muliakanlah, hormatilah, ta'zimkanlah para ulama, li'annahum 'indallahi kurama. Mengapa mereka para ulama diperintahkan oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad untuk dimuliakan, untuk dihormati dan dita'zimkan? Dikarenakan mereka para ulama adalah punya pangkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat yang lebih mulia, tidak ada pangkat yang lebih tinggi, martabat yang lebih tinggi setelah pangkat kenabian dan kerasulan, kecuali pangkat yang disandang oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama al-ulama. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad menyatakan, akrimul ulama, muliakanlah, hormatilah, ta'zimkanlah para ulama, li'annahum warasatul anbiya, dikarenakan para ulama adalah pewaris daripada segala para nabi dan segala pewaris daripada segala para nabi. Laula ulama la sarat nas kal bahaim, andailah tidak perjuangan nasihat daripada para ulama, niscaya umat manusia ini hidup di dunia ini bagaikan persis bagaikan binatang tanpa aturan. Mengapa kita tahu, kita kenal dengan aturan Allah, kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal dengan maulidnya Rasulullah, tidak ada lain dikarenakan perjuangan nasihat daripada para ulama. Para ulama adalah pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, baginda Sayyidina Maulana Muhammad menyatakan, menziarahi siapa saja yang menziarahi, mailangi orang alim ahli sunnah wal jamaah, maka zarahi, maka orang tersebut bagaikan mailangi atau menziarahi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka safahani, maka orang tersebut bagaikan bersalaman dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman, siapa saja yang sekedudukan dengan para ulama, dengan orang yang alim, pewarisnya dan segala para nabi, maka annama jalasani, maka orang tersebut bagaikan sekedudukan dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya ajlistuhu fil akhirah indi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja, kata Rasulullah, yang pernah sekedudukan denganku di dunia, maka nanti pada hari kiamat orang tersebut akan aku dudukkan di sampingku, artinya beserta rombongannya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah memuliakan, menta'zimkan, menghormat kepada para alim ulama bagaikan menghormat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para jamaah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini, tak lain adalah memperingati, menta'zimkan bulan di mana lahirnya Rasulullah, bulan di mana seluruh alam semesta bergembira. Mengapa demikian? Dikarenakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbulkan besarnya kemuliaan, banyaknya kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, terutama kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andailah tidak ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya bersilaturahim atau mempererat silaturahim
tidak ada terjadi di dalam kehidupan kita. Andailah tidak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan puasa yang di mana di bulan puasa itu awwalu rahmah. Sepertiga pertama Allah turunkan rahmat kepada umatnya baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan sepertiga terakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan adalah kemerdekaan, kebebasan daripada api neraka. Andailah tidak ada lahirnya Rasulullah, tidak lahir Rasulullah ke dunia, niscaya kemuliaan itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kalau datangnya bulan Maulid, kita rayakan, kita peringati, kita puji baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, hamba-hambaku yang pandai berterima kasih, mensyukuri atas nikmat yang aku anugerahkan, kata Allah, tidaklah banyak, sangatlah sedikit yang pandai berterima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat besar bagi kita sekalian. Kita tanpa meminta, tanpa memohon kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umatnya Rasulullah ini diistimewakan daripada umat-umat terdahulu. Kalaulah umat-umat Nabi terdahulu tidak ada dipuji oleh Allah, tidak ada disanjung oleh Allah, sedangkan kita umatnya Rasulullah diabadikan oleh Allah, disanjung oleh Allah. Kuntum, kalian wahai umatnya Rasulullah, kata Allah, khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat. Mengapa kita sebaik-baik umat? Dikarenakan baginda Sayyidina Maulana Muhammad, Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang pada saat ini kita peringati lahirnya, bulan lahirnya kita peringati. Itu adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, pemimpin dunia dan akhirat. Di antara kemuliaan umat baginda Sayyidina Maulana Muhammad yang diberikan oleh Allah, dinyatakan oleh Rasulullah, kullu ummati al-kullu hukmun 'ala al-majmu', seluruh umatku, kata baginda Sayyidina Maulana Muhammad, yadkhuluna jannah, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh umatnya Rasulullah dapat jaminan daripada Rasulullah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nikmat besar. Tetapi kita banyak tak mensyukuri nikmat tersebut. Hubungkan diri kita dengan baginda Sayyidina Maulana Muhammad dengan apa? Tentu dengan mengikuti ajaran sunnahnya, mengikuti bagaimana perilakunya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidupnya senantiasa mengamalkan sunnahnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, sekalipun dilihat atau dipandang orang tersebut dari segi ekonomi memang misalnya lemah, tetapi ketenangan batin akan didapatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh umatmu, kata Rasulullah, yadkhuluna jannah, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali, kata Rasulullah, ada sedikit daripada umatku yang tak mau masuk surga. Jadi saya tidak minat daripada Rasulullah, seluruh umatnya Rasulullah yadkhuluna jannah, akan memasuki surga, kecuali ada sedikit yang tak mau masuk surga. Siapakah? Bila ya Rasulullah, kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang tak mau masuk surga? Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa-siapa di antara umatku mau mentaati, mengikuti ajaran sunnah daripada baginda Sayyidina Maulana Muhammad, itulah orang-orang yang
akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, sebaliknya siapa-siapa yang ingkar maksiat kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad, tak mau mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah, maka orang tersebut yang tak mau masuk surga. Artinya apa? Kalaulah orang mengaku umatnya baginda Sayyidina Maulana Muhammad, tetapi pekerjaannya mabuk, pekerjaannya menyuntak, pekerjaannya mabuk dengan perempuan dan sebagainya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tak mau masuk surga. Sebenarnya dia mau masuk neraka. Kalau kita mau memikirkan, jangankan nerakanya Allah, jangankan api neraka, api dunia kita tak akan mampu menyandang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, akal, fungsi akal yufarriqu bainal haqq wal batil, dapat membedakan ini benar, ini hak, ini batil, ini salah, ini taat, ini maksiat, ini munkarat. Maka segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tinggalkan, karena kita hidup di dunia ini taklah untuk selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian satu saat. Seluruh apa yang kita miliki, yang kita banggakan, terkadang ini bisa membuat kita sombong. Terkadang kita punya wajah menawan, terkadang itu membuat kita sombong. Satu saat wajah kita tak akan lagi dipandang, tak akan lagi disiriki orang lain. Mengapa? Tak berfungsi lagi. Terkadang kaki kita, tangan kita, dengan begitu gagahnya kita anggapkan, kita sombongkan. Ingatlah suatu saat lagi semuanya tak akan berfungsi. Mata, telinga dan sebagainya. Kapankah itu? Di saat ajal kita telah tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai masanya, masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tak akan bisa lagi dimajukan, tak bisa lagi ditunda-tunda. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian pasti dan pasti akan menemui kalian. Sekalipun kalian berada di satu benteng yang sangat kokoh dan erat, kematian pasti dan pasti akan menemui kalian. Maka apabila telah kematian itu menjemput kita, berhasillah kita kehidupan di dunia ini, dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Apabila perbuatan kita di dunia ini baik, Allah akan balas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan surganya Allah. Sebaliknya, kalaulah perbuatan kita di dunia ini maksiat, mungkarat, dalalah, menyalahi daripada sunnah-sunnah baginda Sayyidina Maulana Muhammad, sebelum kita meninggal dunia, kita belum sempat taubat kepada Allah, belum sempat kembali kepada ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal a'yadu billah, azab dan siksanya Allah telah siap untuk mengadab dan mensiksa orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman di dunia, apakah lagi di akhirat, adalah cinta kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Mimpi orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dunia, apakah lagi kenikmatan di negeri akhirat, tanpa mencintai baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benarkah kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, benarkah cinta kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man idda'a hubban Nabi wa lam ya'mal bi syari'atihi fa huwa kadhibun. Siapa-siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi ajaran sunnahnya Rasulullah diabaikan, salat 5 waktu misalnya taklah dia kerjakan, maka orang tersebut sebenarnya pengakuannya adalah dusta. Orang yang tak salat 5 waktu
tak memperhatikan sembahyang 5 waktu. Al-Quran menyatakan neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ada segelintir umat manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar. Kemudian malaikat pun bertanya, kenapa kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Pada saat kami hidup, kami tak melakukan salat 5 waktu dengan umatnya baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Apa artinya? Kita seringkali menghadiri maulidnya Rasulullah, tapi kunci utama ibadah zahir yakni salat 5 waktu tidaklah dia perhatikan. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Apabila terjadi hari kiamat, maka seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di sana akan dipanggil satu persatu. Kemudian semuanya akan ditimbang amal baik dan amal jahat. Yang pertama kali dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Sayyidina Maulana Muhammad adalah tentang salat sembahyang 5 waktu. Maka malaikat diperiksa salat 5 waktunya. Ternyata fa'in wujidat tamah, ternyata sempurna salat 5 waktunya. Wabilat alim bersejul amal, seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa in wujidat naqisah, andai kata setelah dikoreksi amal kebaikannya ternyata salat 5 waktunya tidaklah sempurna. Ruddat alim bersejul amal, seluruh amal perbuatannya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andailah kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah, jagalah, gawilah sembahyang 5 waktu. Baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, kunci surga dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sampai hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya Rasulullah bengkak. Dikarenakan apa? Dikarenakan salat sembahyang sunnah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu, wahai umatku, kata Rasulullah, salatlah sembahyanglah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat akan daku usalli sembahyang. Artinya apa? Rasulullah sembahyang, kita jangan kada sembahyang. Walau ada yang mengajarkan menjamin, kalau usah sembahyang aku nak menjamin mulai di dunia, tapi sudah mati hanya mereka. Anas matu idza anas yamun wa idza matu idzabahu, namun sudah mati kita hanya tahu kisahnya. Jadi namun jujur cinta lawan Rasulullah, pertama sembahyang 5 waktu diperhatikan, dijaga. Kada kawan di awal waktu barang aja pertengahan, kada kawan juga pertengahan, jangan sampai tak keluar pada waktunya. Tak keluar juga Allah. Kemudian inti apa penyebab jadi sembahyang 5 waktu ini jadi tak keluar, jadi sampai waktunya itu habis, maka penyebabnya itulah hindari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengakuan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan dikakui kecuali bukti bahwasanya kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dunia adalah cinta kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tiba-tiba pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba masuklah seseorang dari suku Arab, tapi Arabnya Arab Badawi, jujur bahasa kita Arab perkampungan dari pelosok desa, datang lantas bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah kiamat wahai Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang berkhutbah.
Rasulullah SAW tak menghiraukan pertanyaan orang tersebut. Tetapi orang tersebut tak punya aturan, tetap ngotot bertanya kepada Rasulullah, kata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya kiamat? Maka para sahabat yang berada di seputar Rasulullah dan berada di tempat itu memberikan isyarat kepada orang yang bertanya kepada Rasulullah di saat Rasulullah berkhutbah agar tak bertanya kepada Rasulullah. Tetapi orang tersebut tetap keras bertanya kepada Rasulullah. Hampir-hampir Sayyidina Umar, sahabatnya Rasulullah SAW yang keras, hampir-hampir berdiri ingin memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Kenapa bila orang sedang berkhutbah, kita setiap Jumat bagi laki-laki yang hadir di sembahyang Jumat itu diberikan pelajaran, diingatkan oleh muadzin sebagaimana biasanya. Fa'idza sa'idal khatibul mimbar, apabila sudah khatib naik ke atas mimbar, wa syara'a fil khutbah sudah dimulai. Fala yatakallamanna ahadukum, jangan berpanggil lagi. Ujar muadzin. Itu setiap Jumat, terkadang kita tidak paham. Apa yang dibaca oleh muadzin dan oleh Bilal. Fala yatakallamanna ahadukum, jangan berpanggil lagi. Nabi warung Pak, bayarin dulu di warung Ampih duduk di warung, tulak ke masjid. Itu kan niatnya mulai rumah tulak ke masjid, bukan tulak ke warung. Ada juga sembahyang Jumat, hari Jumat, orang pada mau khutbahnya asik mengopi di warung. Siapa yang salah? Tukang warung tutup dulu. Kurang berkahnya gini. Karena menurut di dalam fikih apabila dalam Quran فإذا قضيت الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Tinggalkan jual beli. Nah ini macam-macam beberapa ulama. Ada yang mengatakan apabila sudah azan kedua jual beli itu haram. Tetapi namun ada juga yang jual beli di situ, jual belinya sah asalkan syarat dan rukun di dalam jual beli itu terpenuhi. Jual beli di dalam masjid misalnya lah, jual beli di dalam masjid menurut fikih asalkan syarat dan rukun di dalam jual beli itu terpenuhi, sah. Tetapi perkawinan haram. Mengapa? Di masjid. Nah ini hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar muadzin, ujar Bilal, fala yatakallamanna ahadukum, apabila sudah khatib memulai khutbahnya. Apabila mulai khatib khutbah, apabila sudah alhamdulillah, khatibnya lah. Apabila sudah khatib itu alhamdulillah, itu orang khutbah itu kadang disunatkan baca bismillah. Ada dalam kitab ma'awali khutbah jangan diawali dengan bismillah. Kalau misalnya hendak khutbah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atau bismillah alhamdulillah, ada disunahkan ikut bismillah. Itu ulun kamu dalam kitab itulah, atau dalam kitab-kitab yang lain ada disunahkan. Allahu akbar walillahil hamd. Apabila sudah khatib membaca alhamdulillah memulai khutbah, fala yatakallamanna ahadukum, jangan berpanggil lagi dan nyalakan badiam dan nyalakan. Maka warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal itu dah. Fa'idza qulta, maka apabila engkau berpanggil li sahibika, lawan kawan yang ada di liga atau yang di muka atau yang di belakang, al-ansid melihat kawan ini bergaya lah berpanggil, lalu kita ujar kita diam. Kata-kata diam yang tadi pakat pada laut itu kata-kata yang ada di anjuran apabila orang mau khutbah untuk berdiam dan arahkan. Jangan
Sekalipun menegur orang tersebut dengan kata-kata diam, itu kata-kata yang tidak dianjurkan. Dan apabila kata-kata itu tidak dianjurkan, wa man laqa fala jum'atalah, jum'atalah atau jumu'atalah, terserah jaminya itu berbaris adalah apabila kita tagawi nak ada dianjurkan, maka nilai sumpah yang Jumat kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bahasa yang mudah dipaham, istilah orang berjualan tak ada berujung. Hanya sekadar menunaikan kewajiban. Makanya ujung daripada Bilal itu amsitu, berdiaman ujar Bilal. Tapi ada sambungannya, wasami'u, sambil didengarkan. Inya namun berdiam, kadang mendengar kalian tak mendengarkan. Allah Akbar walillahil hamd. Nya khutbah itu, khutbah adalah kadang-kadang terlalu banyak, lalu banyak nang taburing. Sama ya ceramah bacaan nih, dia tahu kadang juga banyak yang taburing kita. Ulun api-api bagian ada sebagian nang apa bahan apa berair-air kan yo berarti toh abis itu diam wastami'u dengarin wa ati'u pakai ujar muadzin yang itu taati pakai biar khatib jangan tersinggung. Rahimakumullah, jumlah doanya. Semoga kalian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat dari Bilal. Cuman kita kadang-kadang paham. Hasil lagunya aja kadang-kadang mau ucapan pun kada paham. Maaf ada Bilal lagi. Kadang-kadang Allah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat begitu Sayyidina Maulana Muhammad berkhutbah, orang tersebut ngotot bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah, kapankah terjadinya kiamat ya Rasulullah?" Sahabat memberikan isyarat agar dia diam, tak mengganggu khutbahnya Rasulullah. Tetapi orang tersebut tetap ngotot bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada orang tersebut, "Engkau bertanya," kata Rasulullah, "tentang kapankah terjadinya kiamat?" Tetapi kata Rasulullah, "Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat?" Rasulullah balik bertanya, "Engkau mau bertanya tentang masalah kapankah terjadinya kiamat?" Tetapi kata Rasulullah, "Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat?" Maka orang tersebut senyum, seolah-olah tak punya beban. Di saat Rasulullah kembali bertanya, "Apa yang engkau persiapkan, apa modalmu untuk menyambut datangnya kiamat?" Seolah-olah tak punya beban orang tersebut. Kemudian keluarlah dari mulut orang tersebut modal persiapan untuk menyambut datangnya kiamat. "Ya Rasulullah, adalah aku cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Cinta kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad itulah modal untuk menyambut datangnya kiamat, kata orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka pada saat itu Rasulullah pun balik mengeluarkan kata-kata mutiara yang disebut dengan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan beserta orang yang dicintainya. Sekalipun di dunia ini dia tak beserta, tak bersama-sama, tetapi dia cinta kepada orang tersebut. Kalau orang yang dicintainya adalah ahli surga, maka kita akan menjadi orang ahli surga. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita mencintai orang yang bukan ahli surga, tentu ahli neraka, maka kita pun wal'iyadzubillah termasuk ahli neraka. Contoh, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada para ahli ulama, kalaulah kita cinta kepada para habaib, maka kita pun akan beserta mereka, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita cinta
kepada orang-orang yang melanggar sunnahnya Rasulullah, orang-orang yang menentang kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Apakah Nabi sampai cinta kepada Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, cinta mengidolakan Fir'aun misalnya, maka orang tersebut wal'iyadzubillah akan beserta orang yang dicintainya masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita beserta baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dunia kita senantiasa mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di negeri akhirat beserta Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan bagi kita sekalian, kita hidup di dunia taklah lama. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Ada satu saat masa kehidupan kita ini berakhir. Siapapun orangnya, bagaimanapun kehidupannya, pasti dan pasti kehidupan di dunia ini akan berakhir. Baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di saat beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 63 tahun, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jatuh sakit. Dan sakitnya baginda Sayyidina Maulana Muhammad semakin hari semakin parah. Kemudian tiba masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun, engkau hai Muhammad, kata Allah, suatu saat akan wafat. Wa innaka mayyitun, umatmu suatu saat akan mati atau meninggalkan dunia tersebut. Maka pada saat Sayyidina wa Maulana Muhammad ingin meninggalkan jasad beliau, ingin berpindah dari alam dunia ini ke alam kubur secara basyariahnya, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Semakin hari sakitnya Rasulullah semakin parah. Maka tibalah masanya, waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami yang disebut dengan sakaratul maut. Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Kata Aisyah, aku menyaksikan. Dalam riwayat lain kata Aisyah, Rasulullah berada di pangkuanku, kata Aisyah istrinya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah jatuh sakit. Yang sakit beliau ini membawa kepada wafatnya beliau. Maka pada saat Rasulullah sakit keras, pada saat itu kata Aisyah, aku menyaksikan Rasulullah wa innahu qadahun. Di sampingnya Rasulullah ada terdapat satu mangkok putih. Di dalam mangkok tersebut ada terdapat air atau bayi. Kemudian wa yudkhilu yadahu fil qadah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan mulia beliau, kemudian memasukkan ke dalam satu mangkuk yang berisikan air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air tersebut wa yamsahu wajhahu bil ma'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah beliau yang mulia dengan air tersebut. Wa yaqul, sambil keluar dari mulut beliau, Allahumma hawwin alayya wa ala ummati fi sakaratil maut wa gamaratil maut. Dalam riwayat lain, wa yaqulu, Rasulullah mengeluarkan kata-kata pada saat itu, Allahumma a'inni wa ala ummati bi sakaratil maut wa gamaratil maut. Pada saat Rasulullah menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut, Rasulullah sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan atasku dan atas umatku menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut. Dalam riwayat lain Rasulullah mengeluarkan ucapan doa, ya Allah, bantu aku, tolongi aku menghadapi sakaratul maut, dan tolongi umat-umatku di dalam menghadapi sakaratul maut. Karena dahsyatnya sakaratul maut, sampai-sampai Sayyidul Anbiya wal Mursalin
afdalul khalqi 'alal itlaq, berdoa pada saat menghadapi sakaratul maut. Ini sebagai contoh bagi kita begitu dahsyatnya sakaratul maut. Yang mau tak mau pasti dan pasti kita terbunuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling disanjung, orang yang diciptakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah, duduk diam bahkan tidurnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghadapi yang disebut dengan sakaratul maut, beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan. Ini riwayatnya sahih yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hidup kita dalam setiap hari dan malam penuh dengan dosa dan kesalahan, banyak melanggar larangan Allah, sunnahnya Rasulullah kita abaikan. Bagaimana menghadapi sakaratul maut? Bagaimana kita menghadapi kubur, yang kubur imma hubrah min hubarin niran, ada kalanya satu jurang dari jurang api neraka, atau sebaliknya. Inilah yang kita harapkan, raudhah min riyadil jinan, satu kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam khutbah beliau, tubu ilallah ayyuhan nas, tubu ilallah, wahai sekalian manusia, kata baginda Sayyidina Maulana Muhammad, kembalilah kalian kepada Allah, berhentilah kalian mengerjakan maksiat, taubatlah kalian qabla an tamutu, sebelum ajal menjemput kalian. Kita semua pasti akan mati. Berkumpulnya kita di sini dengan tema, marilah kita bersama-sama memperkuat tali silaturahim. Maka perkuatlah tali silaturahim, mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quribat alaihim billatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Umat terdahulu ditimpakan oleh Allah kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali pertama, kalau orang yang tak ditimpakan kehinaan, orang yang senantiasa menghubungkan hubungan baik dengan Allah, ajaran sunnahnya Rasulullah diamalkan. Yang kedua, hablum minan nas, yakni silaturahim, diperkuat dan dipererat. Janganlah kita perselisihan di antara persaudaraan, perselisihan di antara kerabat itu menjadi permusuhan. Wajarlah kalau kita mendapat perselisihan, pendapat kita tak dipakai, pendapat kita tak diterima, wajar. Tetapi itu jangan sampai menjadi permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di negeri akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita di dunia sampai ke akhirat. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Ala hadhihi niyyah ya Rabb, wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah bil qabulillah. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah berkhilaf, ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian ceramah agamanya tadi. Semoga kita dapat mengamalkan setiap sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kalimat doa yang dibacakan oleh Bapak Haji Asgani, doa al-jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin